Ya, Mas Heri, kami lanjutkan kembali, Mas. Kalau hari ini Anda tentu mengikuti jalannya persidangan sejak beberapa waktu lalu hingga detik ini. Poin-poin apa yang kemudian ingin kita dengar dalam persidangan hari ini dengan sejumlah saksi, sebut saja ada security, kemudian juga sejumlah ART, ajudan, bahkan juga supir dari Verdi Sambo yang hadir untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf ini. Ya, pastinya mereka kan orang-orang yang saling berdekatan ya, saling berkomunikasi. Sekali lagi, ini nggak bicara pada saat kejadian perkara saja, Mbak. Apalagi kalau mau dikaitkan dengan dakwaan yang memunculkan 340 KUHP kan, maka perlu ditelusuri adakah pertalian antara peristiwa-peristiwa yang sebelumnya, kita tidak maknai dulu sebagai peristiwa hukum ya, karena belum dimaknai itu sebagai suatu peristiwa hukum kecuali memang ada akibat hukumnya. Jadi sejauh ini memang ingin digali untuk kemudian membuktikan di 338 dan 340 KUHP-nya tadi. Jadi apakah kemudian peran dan juga tindakan-tindakan dari pihak-pihak tadi itu bisa ditarik benang merah dari persoalan kasus yang sedang disidangkan ini. Karena bagaimanapun membuktikan sesuatu itu kan nggak mudah ya Mbak, apalagi bicara tentang 40 KUHP itu pembunuhan berencana. Mungkin jika salah satu unsurnya tidak terpenuhi, maka ini bisa kemudian menggagalkan pasal 340 KUHP-nya. Salah satu unsur yang paling penting di situ kan adalah kemudian ada jeda waktu untuk berpikir yang cukup gitu ya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ketika dia melakukan satu tindakan pidana, kemudian ada karena persiapan dan lain sebagainya, maka ini yang kemudian jadi persoalan untuk kemudian bisa membuktikan apakah ini masuk ke ranah 340 dan 338. Jadi menurut saya arah nawaitunya, niatnya untuk kemudian melakukan proses pembuktian pada hari ini dan ke depan itu adalah untuk mencari penguatan apakah ini memang bisa diterapkan pasal 338 atau 340. Itu. Oke. Mas Heri, tapi nampaknya kan begini ya Mas, nampaknya cukup sulit juga begitu untuk kita bisa meminta kepada sejumlah saksi ini untuk bisa memberikan keterangan yang segamblang-gamblangnya mengungkap berbagai fakta. Karena mengingat hari ini sejumlah saksi yang dihadirkan ada security, kemudian ART, ajudan, hingga sopir Verdi Sambo dan juga PC yang hingga saat ini pun mereka masih bekerja sebagai karyawan dari para terdakwa ini. Masih kemudian mengharapkan berbagai nafkah dari terdakwa FS dan juga PC. Apakah kemudian kita bisa memastikan mereka bisa kemudian komitmen untuk membuka berbagai fakta, bahkan juga kalau mungkin saja bisa memberatkan majikannya? Ya, yang terbaik itu jangan sampai bergantung pada keterangan satu orang gitu ya Mbak ya, atau menunjukkan pada keterangan agar orang itu berlaku jujur. Karena saya rasa secara harfiah manusia tidak ada orang yang akan mengakui satu perbuatan pidana yang dia lakukan kan. Tapi bagaimana kemudian strategi, bagaimana kemudian cara untuk melakukan proses tadi itu harus kemudian bisa dikorek, digali lebih jauh agar kemudian muncul kebenaran-kebenaran yang mungkin nggak terungkap awalnya. Jadi ini masalah teknik dan ini masalah tentang bagaimana membuktikan tanpa harus kemudian menggunakan cara yang menurut saya sangat simpel begitu, berharap bahwa secara general perspektif semua orang harus jujur di muka pengadilan. Saya rasa itu tidak akan banyak membantu proses ini jika hal itu yang dilakukan. Tapi ketika proses ini adalah menggali dengan sekuat tenaga, daya upaya, tenaga, pikiran, waktu yang dihabiskan di persidangan, malam bahkan kita lihat persidangan itu berlanjut, kita berharap bahwa proses ini jangan sampai kemudian gagal untuk menggali apa yang kemudian sudah disampaikan di muka persidangan. Nah, tentunya tadi harus ada pointers yang dibuat untuk kemudian menjadi capaian-capaian dalam proses sidang yang berlangsung ini. Jadi keterangan saksi ini apakah ingin membuktikan apa, itu kan penting ya untuk kemudian dipadu-padankan. Bukan sekedar banyaknya saksi, karena kalau kita bicara tentang pembuktian itu sejatinya tidak bicara tentang kuantitas atau jumlah saksi, tapi bicara tentang kualitas atau keterangan saksi. Sama dalam proses yang lebih jauh lagi adalah proses pembuktian secara umum, tentunya bukan banyak-banyakan pendapat hukum, apalagi pendapat hukum yang
Misalnya kayak kemarin itu ya, ada salah satu kuasa hukum dari terdakwa yang mengatakan, mohon maaf nih, tanpa menyinggung perasaan dan penghormatan almarhum Brigadir Joshua, dikatakan kalau nggak punya kepribadian yang bermasalah Betul, dalam artian betul. Itu sesuai substansi nggak sih? Substansial nggak menurut Anda? saya rasa hal-hal seperti itu bukanlah hal yang masuk ke ranah pembuktian ya Mbak ya. Apalagi kan perkaranya orangnya sudah meninggal. Bagaimana membuktikan hal itu? Yang kedua itu harus punya bukti kuat loh. Bukti yang bagian dari alat bukti, apakah ada ahli yang pernah menyampaikan tersebut, kan? Jadi bukan bukan kita sarjana hukum semua. Orang yang bersidang di sana orang hukum, bukan orang kedokteran, bukan orang memiliki kualifikasi atau ilmu yang bisa menyatakan hal-hal seperti tadi. Jadi saya rasa itu di luar konteks ya. Kalaupun itu disebutkan harusnya itu didasari bukti, dan ini menurut saya perlu diklarifikasi lebih jauh oleh yang menyampaikan apakah benar itu atau ini dugaan semata atau ini cuma untuk mengalihkan fokus dari pembuktiannya. Iya, iya. Jangan sampai nanti lagi ini bergesernya terlalu jauh dari fokus pembuktian. Ya, meskipun kemudian tidak menjadi salah satu pembuktian, tapi kan yang dikhawatirkan ini kemudian bisa mempengaruhi keyakinan hakim begitu ya Mas untuk mengambil keputusan dalam kasus ini. Oke, kita tahan di situ dulu Mas Heri. Nanti usai jeda Mas Heri akan masih lanjut juga dalam Kabar Khusus TV One bersama rekan kami Alfa Tauhid dari studio Viva One. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi pemirsa.